Soal-soal di sekolah sekarang makin susah ya. Malah sekarang ada soal hot. Bikin tambah pusing aja. Masa sih soal-soal makin susah? Dan emang kamu udah tahu sebenarnya HOTS itu apa? Ya, aku lihatnya sih makin susah ya. Hot. Ya pokoknya soal susah deh. Nah, kayaknya kamu masih belum tahu HOTS itu sebenarnya apa. Jadi gini, HOTS itu bukan soal hot atau panas ya. Walaupun kadang-kadang soal HOTS itu memang bisa bikin kepala jadi panas sih. Kalau kita belum terbiasa ngerjainnya. Soal-soal HOTS sudah muncul di ujian sekolah dan juga ulangan harian sekolah. Biasanya banyakkan soal-soal ujian kita cuma hafalan atau pemahaman sederhana. Nah, soal-soal HOTS ini ada agar kemampuan logika dan problem solving kita makin terasa. Kalau kita terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS, maka jadi gampang deh kerjainnya. Dari tadi kita ngomongin HOTS. Sebenarnya HOTS itu apa sih? HOTS adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Istilah ini dikemukakan oleh psikolog pendidikan Amerika Benjamin Samuel Bloom tahun 1956. Mr. Bloom membuat taksonomi pembelajaran yang dikenal dengan nama taksonomi Bloom. Taksonomi ini lalu disempurnakan oleh David Dallovin pada tahun 2000. Ini bentuk taksonomi Bloom yang sudah disempurnakan. Kita bisa lihat ada 6 tingkat proses pembelajaran di gambar. Semakin atas, maka semakin tinggi tingkat penguasaan kita terhadap suatu materi. Tingkat belajar yang paling rendah adalah menghafal atau remember, lalu naik nih menjadi memahami atau understand, dan selanjutnya bisa menerapkan atau apply. 3 tingkat pertama ini masuk ke dalam kategori LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Tingkat selanjutnya adalah kita bisa menganalisis atau analyze dengan menggunakan konsep-konsep yang telah diajarkan. Lalu kita dapat mengevaluasi atau evaluate atau menilai kegunaan dari materi tersebut. Sampai di tingkat yang terakhir adalah menciptakan atau create. Nah, kalau kita sudah sampai di tingkat terakhir ini, berarti kita sangat menguasai materi dan kemampuan problem solving kita sangat kuat. 3 tingkat terakhir inilah yang masuk ke dalam kategori HOTS. Soal-soal Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills menurut Resnick adalah proses berpikir kompleks dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar dalam menguraikan materi, membangun representasi, menganalisis, membuat kesimpulan, dan membangun hubungan. Dijelaskan juga oleh Gunawan, Marhamah, 2021, bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang menuntut peserta didik untuk memanipulasi ide-ide dan informasi yang ada dengan cara tertentu yang memberikan pengertian dan implikasi baru. Jadi, dari beberapa pengertian HOTS yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa HOTS merupakan keterampilan berpikir secara mendalam terkait dengan mengolah informasi atau membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi secara kritis dan kreatif melalui kegiatan analisis dan sintesis serta dapat menginterpretasikannya. HOTS dikategorikan sebagai berikut. 1. Berpikir kritis dan berpikir logis. 2. Berpikir reflektif. 3. Berpikir metakognitif. Dan 4. Berpikir kreatif. Cara mengevaluasi HOTS peserta didik dapat ditempuh dengan cara mengukur melalui beberapa cara, yaitu 1. Memilih, multiple choice, matching, dan rank order items. 2. Menggeneralisasi, jawaban singkat, esai, dan 3. Memberi alasan. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan. 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Ciri-ciri soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, adalah sebagai berikut. 1. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Analisis, C4, evaluasi, C5, dan kreasi, C6, berdasarkan taksonomi Bloom. Hal ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, logis, reflektif,
dan metakognitif. Tasrif 2022, 2. Berbasis masalah kontekstual. Soal HOTS menggunakan konteks kehidupan nyata atau masalah yang relevan dengan dunia nyata sehingga siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan situasi baru. Fanani, 2018. 3. Tidak rutin dan kompleks. Soal HOTS tidak bersifat familiar atau rutin. Penyelesaiannya membutuhkan pemikiran mendalam, interpretasi, dan usaha keras untuk menemukan solusi. 4. Menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal HOTS dapat berupa pilihan ganda, uraian, atau tugas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Fanani, 2018, 5. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dengan pendekatan yang menantang, soal HOTS dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta membantu mereka mencapai hasil belajar yang lebih baik. Berikut ini adalah bentuk contoh soal HOTS IPA SD dan pembahasannya. 1. Seorang anak menemukan sebuah batu di tepi sungai. Batu tersebut mempunyai tekstur yang kasar, berwarna abu-abu, dan beratnya lebih berat dari batu lain yang ada di sekitarnya. Berdasarkan informasi tersebut, apa yang dapat disimpulkan tentang batu tersebut? Jawab, batu tersebut kemungkinan adalah jenis batu granit. Granit memiliki tekstur yang kasar, warna abu-abu, dan beratnya lebih berat dari batu lain. 2. Dalam, seorang siswa mengamati bahwa air yang dipanaskan dalam panci menguap. Apa yang dapat diambil kesimpulan dari pengamatan tersebut? Jawaban, air dapat berubah menjadi uap jika dipanaskan. Ini menunjukkan bahwa perubahan suhu dapat mempengaruhi wujud zat. 3. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menaruh sepotong roti di dalam lemari es dan sepotong roti di luar lemari es. Setelah beberapa jam, siswa tersebut mengamati bahwa roti yang diletakkan di dalam lemari es tidak berjamur, sementara roti yang diletakkan di luar lemari es berjamur. Mengapa hal ini terjadi? Pembahasan soal HOTS IPA SD. 1. Batu tersebut kemungkinan adalah batu jenis granit. Granit memiliki tekstur yang kasar, warna abu-abu, dan beratnya lebih berat dari batu lain. Dengan pengamatan tersebut, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik batu dan membuat kesimpulan tentang jenis batu tersebut. 2. Pengamatan bahwa air dapat berubah menjadi uap jika dipanaskan menunjukkan bahwa perubahan suhu dapat mempengaruhi wujud zat. Siswa dapat menghubungkan konsep perubahan wujud zat dengan pengamatan yang dilakukan dalam percobaan tersebut. 3. Roti yang diletakkan di dalam lemari es tidak berjamur karena suhu yang rendah di dalam lemari es mencegah pertumbuhan jamur. Siswa dapat menghubungkan konsep suhu dengan pengamatan yang dilakukan dalam percobaan tersebut. Soal-soal HOTS IPA SD dirancang untuk menguji kemampuan siswa dalam menganalisis informasi, membuat kesimpulan, dan menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal HOTS, siswa akan terbiasa dengan tipe-tipe soal yang lebih menantang dan dapat mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka. HOTS tidak hanya meminta murid untuk menjawab dengan konsep hafalan. Soal-soal HOTS lebih menstimulasi kemampuan logika dan analisis murid. Di sini murid diminta untuk menggabungkan beberapa konsep yang sudah diajarkan. Untuk gambaran nih, ada contoh soal non-HOTS dan soal HOTS Matematika SD dengan topik persegi panjang. Soal non-HOTS. Keliling persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter adalah... kalau soal HOTS, soalnya bakal kayak gini. Sebuah taman berukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekelilingnya akan dipasang lampu. Jarak tiap lampu adalah 3 meter. Jika harga tiap lampu adalah Rp100.000, maka biaya total yang diperlukan untuk membeli lampu taman tersebut adalah... Kelihatan kan perbedaannya? Soal non-HOTS hanya meminta kita mengerjakan soal dari hafalan atau pemahaman sederhana. Sedangkan soal HOTS meminta kita untuk menggabungkan konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Kembali ke pertanyaan awal. Emang benar soal HOTS pasti susah? Tunggu dulu, banyak yang salah persepsi nih. Soal tipe HOTS tidak selamanya susah dan soal yang susah belum tentu soal HOTS.
Soal HOTS menitik beratkan pada kemampuan analisis dan problem solving dari materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi, HOTS bukan tipe soal susah di luar kemampuan atau kapasitas murid. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Kita bisa mengerjakan soal HOTS kalau kita biasa melatih kemampuan logika kita. Cara membiasakannya gimana? Tentunya dengan kerjain soal-soal HOTS. Terus gimana caranya latihan soal HOTS? Di Kejar Cita, murid bisa mengakses soal-soal HOTS loh. Gak usah khawatir bakal bingung karena soal-soal HOTS di Kejar Cita dilengkapi juga dengan pembahasan yang mudah dipahami. Jadi, no worry deh buat soal HOTS. Langsung aja daftar di kejarcita.id. Jadi paham deh sekarang apa itu HOTS. Saya mau daftar di Kejar Cita, biar makin bisa kerjain soal HOTS. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.